Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali ya kepada anak-anakku kelas 12. Kita bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran PKWU. Nah, kalian kan sudah mengerjakan, Ibu harap sih sudah ya. Ibu harap sih sudah mengerjakan semua tugas Ibu dari LK1 sampai LK7 gitu. Jadi di video yang terakhir itu ada LK7 ya, dan video yang baru Ibu posting minggu kemarin itu ada LK8, yaitu yang berkaitan dengan rencana produksi. Jadi tahapan produksinya itu ditulis oleh kalian gitu. Gunanya agar kita mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan gitu. Jadi setelah kalian mengerjakan LK8, kita akan mulai masuk ke LK9. Tapi sebelum kita masuk ke tugasnya, agar kalian mengerti bagaimana cara mengerjakannya, maka Ibu akan membahas materi mengenai akuntansi biaya. Jadi untuk video kali ini Ibu nggak akan langsung ngasih tugas yang LK9, itu nanti aja saat materi akuntansi biaya itu sudah selesai baru kalian bisa mengerjakan tugas LK9 gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya, yaitu judulnya akuntansi biaya. Tetapi sebelum masuk yang lebih spesifik ke akuntansi biayanya, di sini ada kata biaya, kita bahas dulu kata akuntansi. Jadi akuntansi itu apa sih sebenarnya? Nah, bagi anak IPA pasti belum tahu ya mengenai akuntansi ini apa. Tapi bagi anak IPS, karena kalian itu pasti sudah pernah belajar di kelas 11 dan sekarang juga pasti sedang mempelajari akuntansi di kelas 12 gitu ya. Jadi sudah tidak asing dengan akuntansi. Ya betul, jadi akuntansi ini untuk pelajaran IPS ya. Akuntansi adalah laporan keuangan yang dibuat agar keuangan sebuah perusahaan itu lebih terstruktur dan terencana gitu. Nah, jadi ada beberapa tipe akuntansi tergantung jenis perusahaannya. Jadi secara umum atau secara garis besar itu terbagi pada 3. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manufaktur yang akan kita bahas kali ini, ada juga akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, jadi akuntansi keuangan ini terbagi pada 2 ya yang tadi. Akuntansi keuangan itu ada akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sedangkan akuntansi manufaktur itu kategorinya akuntansi biaya gitu. Jadi ada 3 jenis perusahaan di sini ya, biar gak lupa. Akuntansi. Nah, akuntansi itu turunannya ada 3 ya. Ada akuntansi perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, ada perusahaan manufaktur. Nah, apa beda dari ketiga jenis akuntansi ini? Nah, akuntansi perusahaan dagang berarti laporan keuangan yang dibuat itu adalah mengenai penjualan atau pembelian sebuah produk untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Jadi bukan untuk membuat produk, tapi akuntansi perusahaan dagang ini konteksnya hanya hanya menjual saja gitu. Jadi nggak membuat sama sekali, hanya perantara saja untuk menyampaikan kepada konsumen. Itu akuntansi perusahaan dagang. Nah, contoh perusahaan yang membuat laporan keuangan ini, misalkan kayak perusahaan retail ya, misalkan Indomaret, Yomat, Alfamart. Kalau toko-toko seperti itu kan tidak memproduksi sendiri produknya, hanya menjual saja. Itu kategorinya akuntansi perusahaan dagang gitu. Jadi lebih ke pembelian dan penjualan dari produknya. Nah, kalau akuntansi perusahaan jasa berarti yang dijualnya itu adalah jasa. Nah, di dalam akuntansi perusahaan jasa ini tidak ada kata persediaan barang dagang. Kenapa? Yang namanya jasa itu kan diproduksinya pada saat ada jasa yang menggunakannya gitu. Pada saat ada orang yang ingin menggunakan jasanya. Contohnya seperti ini. Pada saat kalian pergi ke salon, ya dipotong rambutnya pas kalian udah nyampe salon kan nggak bisa disimpan dulu keahliannya, itu nggak bisa gitu. Jadi diproduksinya pada saat konsumen itu ingin menggunakannya. Itu akuntansi perusahaan jasa, dan laporan keuangannya itu lebih sederhana ya, karena akun yang digunakannya itu lebih sedikit. Nah, yang ketiga adalah akuntansi perusahaan manufaktur. Jadi akuntansi perusahaan manufaktur ini dibuat untuk perusahaan yang memang memproduksi produk barang gitu ya, yang memproduksi barang dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Dan biasanya akuntansi perusahaan manufaktur ini tidak menjual secara langsung kepada konsumen, tetapi menjualnya kepada perantara yang tadi perusahaan dagang. Jadi didistribusikan kepada perusahaan dagang, dari perusahaan dagang baru dijual ke konsumen. Yang akan kita bahas adalah yang ini. Jadi akuntansi manufaktur itu dikenal sebagai
sebagai akuntansi biaya, seperti itu ya. Jadi kenapa Ibu tulis judulnya di sini adalah akuntansi biaya, karena kita memang bergeraknya di produksi barang ya. Kalau PKWU itu harus ada gitu, barangnya harus produksi barang sendiri, karena itu disebutnya akuntansi biaya. Nah, jadi perbedaan akuntansi dagang, jasa, dan manufaktur. Kalau akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu dibuatnya setelah beroperasi gitu, setelah mendapat keuntungan, atau setelah per 3 bulan sekali atau per 1 tahun sekali, itu baru dibuat laporan keuangannya untuk mengetahui untung rugi perusahaan. Tapi kalau akuntansi perusahaan manufaktur ini lebih ke perencanaannya gitu. Jadi kita akan membuat perencanaannya agar kita mengetahui berapa modal yang harus kita keluarkan untuk membuat sebuah produk gitu kan. Setiap dari kalian itu membuat produknya berbeda ya, tidak ada yang sama gitu, atau pasti ada yang bedanya sedikit-sedikit, walaupun sama-sama tempat pensil, walaupun sama-sama gantungan kunci, pasti ada poin yang berbedanya. Nah, itu semua kan harus dihitung. Jadi setiap orang itu kan mengeluarkan uangnya kan berbeda. Bu, dari mana ada menangan hiji gitu, jangan nagih laporan keuangan. Ya, sekarang kan hanya prototipe saja gitu. Bagaimana kalau kalian benar-benar ingin membuat sebuah perusahaan? Itu kan tidak mungkin hanya membuat satu buah produk untuk dijual gitu. Pasti membuatnya itu banyak, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluh ribu gitu. Tergantung dari barang yang kalian buat. Karena itu laporan keuangan itu penting ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materinya, yaitu akuntansi biaya. Tadi ya, akuntansi biaya ini kategorinya masuk akuntansi manufaktur. Jadi ada istilah dalam akuntansi ini untuk mengelompokkan nomor gitu. Nah, nomor apa? Kenapa harus dikelompokkan? Itu disebutnya nomor akun. Kenapa nomor akun ini penting untuk dikelompokkan? Agar kita mengetahui tempat untuk menyimpan akun tersebut di mana gitu. Jadi pengelompokan nomor akun ini untuk menyimpan akun tersebut ada apakah ditambah atau dikurang. Kalau kita sudah mengetahui golongan akun tersebut masuk kemana, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui apakah ditambah atau dikurangnya tadi gitu. Nah, secara sederhananya, nomor akun itu mempunyai 5 akun utama. Akun utamanya itu yaitu harta, yang keduanya kewajiban, yang ketiganya ada modal, yang keempatnya ada pendapatan, yang kelimanya ada beban atau biaya. Jadi yang harus kalian ingat itu bahwa ada 5, udah aja segitu aja. Nah, jadi si akun ini itu aja sih yang harus diingat, hanya ada 5 gitu. Jadi jangan kalian, Bu ini ada banyak gitu, Bu ini nomornya pusing, aku nggak ngerti gitu. Gak usah ngapalin yang lain, apalin aja cuma itu 5. Harta 1, kewajiban 2, modal 3, pendapatan 4, dan beban atau biaya 5. Udah segitu golongan akun yang utamanya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui agar harta itu anaknya apa aja, atau yang termasuk harta itu apa aja, kewajiban itu apa aja? Kita harus mengetahui definisinya dulu. Jadi menurut kalian harta itu apa? Nah, semua orang kan pasti sudah menduga ya bahwa harta itu adalah kekayaan gitu. Pasti langsung terbersit bahwa harta itu adalah kekayaan gitu. Nah, memang betul. Kalau konteksnya kalian memikirkan harta seseorang, berarti kekayaan seseorang. Kalau konteksnya di sini ada perusahaan, kita kan sedang membicarakan perusahaan manufaktur ya. Pasti harta ini adalah harta perusahaan. Berarti harta itu adalah kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan itu terbagi pada 3. Di sini ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud. Jadi ada 3 jenis. Kita bahas yang pertama dulu, harta lancar. Ingat ya bahwa harta itu nomornya 1. Nah, yang pertama, anak pertama dari harta adalah harta lancar. Harta lancar adalah harta yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Jadi maksudnya itu harta yang dapat habis kurang dari 1 tahun. Itu kategorinya harta lancar. Nomor untuk harta lancar adalah 1.1. Kenapa depannya 1? Ini karena diambil dari harta. Jadi kan harta lancar ini anaknya harta. Jadi nomor depannya harus 1 untuk mencirikan bahwa harta lancar ini adalah anaknya harta. Terus kenapa yang berikutnya
digit yang berikutnya nomornya juga 1, karena harta lancar adalah anak pertama dari harta gitu. Jadi gitunya, harta adalah orang tuanya, harta mempunyai anak yang pertama itu harta lancar, jadi nomornya adalah 1.1, seperti itu, sederhana ya. Nah, harta lancar tadi kan definisinya ada kekayaan yang sifatnya itu atau bisa habis itu kurang dari 1 tahun. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kas. Apa itu kas? Kalian pasti sering mendengar kas. Ada uang kas di kelas itu, di bank itu ada kas gitu ya. Pasti selalu ada kas. Apa itu kas? Nah, definisi kas dari perusahaan, ya dari kekayaan perusahaan itu maksudnya ada uang tunai yang dapat digunakan perusahaan. Itu kas. Jadi bentuknya itu uang tunai. Kalau kas ini boleh saldo di bank gitu, boleh uangnya secara real, itu disebutnya kas. Nomor untuk kas ini adalah 1.1.1. Ingat nomornya itu jadi ada 3 digit. Nah, satunya ini dari mana? Satunya dari harta. 1 digit yang keduanya ini dari mana? Dari sini. Dari harta lancar. Jadi kas itu kan anaknya harta lancar. Nah, terus 1 digit ketiganya dari mana? Ya dari karena harta lancar anak pertamanya adalah kas. Kayak gitu ya. Jadi terus aja kayak gitu. Boleh nggak kalau misalkan piutang disimpan di atas, kas disimpan di bawah? Ya boleh. Kalau bagian ini, bagian kas dan piutang yang ini ya, itu boleh diganti urutannya. Boleh diganti. Di sini kan piutang nomornya 112. Misalkan kalian pengen simpan di atas kas gitu. Jadi piutang nomornya 111, boleh nggak? Boleh. Karena piutang ini udah nggak akan dibagi lagi gitu, udah cuma segini gitu. Jadi boleh diganti-ganti urutannya. Tapi umumnya kas itu selalu menjadi yang pertama ya, karena yang diingat orang lain dalam sebuah perusahaan yang namanya harta itu pasti uang tunai kayak gitu. Jadi 111. Nah, piutang ada di urutan kedua 112. Pokoknya semua harta kekayaan yang sifatnya kurang dari 1 tahun habisnya itu masuk ke harta lancar. Nah, terus piutang sendiri itu apa? Kalian pasti sering mendengar istilah utang. Nah, kalau utang pasti kalian tahu ya bahwa orang lain yang memiliki kewajiban terhadap kita gitu, harus membayar sejumlah harta kepada kita gitu. Itu disebutnya utang. Kalau piutang berarti kebalikannya, salah ya. Kalau utang kita harus membayar kepada orang lain, salah kebalik. Kalau utang itu misalkan kalian utang ke si ibi gitunya. Utang ke si ibi beli bala-bala 2, dibayarnya pas istirahat, itu disebutnya utang. Jadi kalian yang memiliki kewajiban pada orang lain. Nah, kalau piutang kebalikannya yang ibu sebutkan definisi tadi, orang lain yang mempunyai hutang ke kita sama kita disebutnya itu piutang. Kenapa disebut piutang? Karena harta kita berada di orang lain gitu dan pasti dikembalikan. Jelman amanahnya selalu dibalikin gitu. Nah, itu yang disebut dengan piutang. Jadi piutang kategorinya harta lancar. Nah, yang kedua ada harta tetap. Nomor untuk harta tetap ini adalah 1. Satunya masih diambil dari harta. Sedangkan 2-nya itu adalah harta tetap adalah anak kedua dari harta gitu. Jadi kan tadi anak pertamanya itu harta lancar. Anak yang keduanya adalah harta tetap. Jadi nomor untuk harta tetap ada 1.2 gitu. Nah, definisi harta tetap itu apa? Harta tetap adalah harta yang penggunaannya dapat lebih dari 1 tahun. Umumnya penggunaan untuk harta tetap ini 1 sampai 5 tahun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tanah, mobil, gedung gitu. Jadi mesin ya, pokoknya banyak harta perusahaan yang penggunaannya lebih dari 5 tahun gitu. Kayak peralatan, misalkan kayak meja ya, kayak papan tulis ini kan tidak mungkin setiap tahun ganti gitu ya. Kan mau dicemil ya, kalian kalau kalian ada di kelas kan nggak akan digigit gitu, nggak akan habis papan tulis itu, pasti tahun berikutnya itu masih ada. Maka papan tulis sama kalian ditulis aja papan tulis di sini, jangan. Tapi papan tulis itu kategorinya akun peralatan dan peralatan itu lebih dari 1 tahun penggunaannya. Maka tulis aja di sini peralatan misalkan. Berarti nomornya 121. Boleh nggak Bu aku nulis tanah dulu yang pertama? Ya boleh. Prinsipnya kan masih sama seperti ini. Boleh diganti gitu urutannya. Misalkan di sini tanah 121, keduanya baru peralatan 122, gedung 123, mesin 124, mobil 125, kayak gitu. Jadi itu terserah kalian aja untuk urutannya. Tapi kalian harus ingat menggolongkannya ke harta yang mana gitu.
Nah, yang ketiga, ini anak harta yang terakhir adalah harta tidak berwujud. Nah, maksudnya gimana? Kenapa di sini ada kata tidak berwujud? Apakah benar-benar tidak berwujud hartanya? Ya memang tidak berwujud. Apakah ada jenis harta yang seperti itu? Nah, jenis harta yang seperti itu yang sangat terasa oleh perusahaan adalah merek dan nama baik misalkan. Yang namanya merek itu kan tidak terlihat tadi wujudnya. Kalau kalian bisa melihat logo dari merek itu, ya bisa aja, cuman kan ketenaran dari sebuah merek itu kan tidak terasa gitu, wujudnya itu nggak ada kan, tapi kita tahu bahwa merek itu terkenal misalkan kayak gitu, itu disebutnya harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini karena anak ketiga berarti nomornya ada 1.3, satunya dari harta dan tiganya itu karena harta tidak berwujud ada anak ketiga. Nah, tadi misalkan nama baik atau goodwill ya, goodwill di sini nomornya berarti 1, 3, 1. Nanti kalian mau nulis yang keduanya itu ada merek, berarti 1, 3, 2 kayak gitu. Jadi kayak bikin daftar isi gitu berurut, cuman kalian harus tahu menggolongkannya apa aja isinya gitu aja. Nah, itu baru harta, baru segini. Ingat-ingat ya urutan dari harta. Yang keduanya adalah kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban itu nama lainnya hutang ya. Tadi kan definisi hutang kalian sudah tahu ya, berarti sesuatu yang harus dibayarkan pada orang lain karena kita mengambil keuntungan dari orang lain gitu. Keuntungannya itu bisa berupa barang, bisa berupa uang gitu ya, yang harus diganti. Itu yang disebut dengan kewajiban. Kalau definisi kalian itu terserah aja ya. Kenapa itu tidak bilang uang aja gitu? Ya karena kewajiban di sini tidak harus uang konteksnya. Bisa saja kalian meminjam mesin gitu ya ke bank misalkan, bisa nggak pinjam mesin? Bisa. Jadi kategorinya itu harta tetap gitu. Pinjam harta atau leasing misalkan itu bisa. Nah, untuk kewajiban kayak gitu ya. Yang berikutnya masih kewajiban. Ini kan kewajiban. Nah, jadi kewajiban itu terbagi dua, kewajiban punya anak lagi. Ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka pendek itu ada kewajiban yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun. Jadi definisinya itu mirip-mirip kayak harta lancar. Karena kewajiban nomornya 2, berarti kewajiban jangka pendek 2.1 kayak gitu. Contoh kewajiban jangka pendek apa? Misalkan hutang dagang. Jadi kalau kalian minjem ke bank, itu kan ada durasinya tergantung seberapa besar uang yang kalian pinjam. Jadi karena hutang dagang ini anaknya hutang jangka pendek, berarti nomornya 211. Nah, yang kedua itu ada kewajiban jangka panjang. Ini anak kedua dari kewajiban, berarti nomornya 2.2. Jadi kalian jangan nulis 1.2 tapi 2.2 kayak gitu. Nah, kalau kewajiban jangka panjang definisinya adalah kewajiban yang boleh dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun biasanya. Jadi 1 sampai 5 tahun. Misalkan kayak apa? Misalkan kalau kalian hutang dagangnya itu hanya kepada toko misalkan. Kepada toko misalkan kalian membeli 5 juta tapi dibayarnya 2 juta dulu, 3 juta sisanya nanti bulan depan. Berarti itu kan kategorinya hutang dagang. Tapi kalau hutang bank, kalian pinjam 500 juta ke bank, dibayarnya 3 tahun kemudian. Nah, itu kategorinya hutang bank. Maka di sini ditulisnya 2.2.1. Nah, segitu dulu untuk yang part 1. Part 1 akuntansi biaya mengenai nomor akun 2 dulunya visi olah. Kita akan bertemu lagi di video part 2-nya yang akuntansi biaya membahas nomor 3, 4, 5. Seperti biasa jika ada yang ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar Classroom ya. Jangan di YouTube gitu, di kolom komentar Classroom sama YouTube. Dan jangan lupa like dan subscribe video Ibu ya. Sampai jumpa lagi di video pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.